Iya, Pak. Oh, sumpah Renja. Halo. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Yang naik gigi. Paket pelajar kan ini. Lah iya ning oleh-oleh modul kan. Lah ning simpati ra kan tinggal. Iya sama. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat mengikuti pelajaran sejarah Indonesia via Zoom hari ini pada tanggal 7 Oktober 2020. Oke, untuk absennya silakan ditulis nama kalian di folder chatting ya, di chat message. Semuanya untuk menulis namanya masing-masing. Bisa mulai dari sekarang ditulis namanya di chat di tabel chatting. Oke, Andi Tristanto, ya Alvina, Hanafi, terus Melia, di Andita, Bernadetta, ya, Ilham, Adita, Florentina, Rizky Diasuti, Angel, Bimo, Galvino, Erlinda, Bulan, Taujana, dan juga Nadia Bagian. Lanjut, silakan nulis yang belum. Oke, Silvi. Ayo. Yang belum menulis, silakan segera nulis. Oke, ada Tias Ayu, ada. Silakan ditulis namanya ya. Absensi hari ini. Ada 37 partisipan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, silakan segera menulis namanya masing-masing. Untuk LKS-nya sudah dipersiapkan ya, dari Mas LKS-nya? Sudah, Pak. LKS-nya sudah kita belajar tentang sejarah Indonesia. Untuk yang IPA mungkin baru pertama kali ya bertemu dengan saya.
Ya Pak, yang IPA. Iya Pak. Pak itu Viradika ngapain Pak? Pagi-pagi. Udah kenal saya belum namanya? Belum Pak, perkenalan lagi. Coba. Nama saya apa ya? Oke, nanti kalian cari tahu sendiri ya. Namanya udah. Iya Pak. Ya, setengah tahun kita nggak pernah tatap muka langsung di kelas. Mungkin di sekolah hanya di kantor ya, mungkin hanya saling bertemu, mungkin. Tapi belum pernah tatap muka hampir setengah tahun ini. Oke, saya share screen. Ini akan jadi lantai rumahnya, dan kita membuatnya dari stiker kayu yang pastinya ringan banget. Kalau mau buat juga, minta bantuan orang dewasa ya. Ini kita akan membahas dampak kolonialisme dan imperialisme ya. Begitu, lanjut. Oke, sudah saya mute semua. Sudah absen semua ya hari ini. Oke, saya share screen. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Jadi pertama kali kita harus mengenal apa arti dari kolonialisme dan imperialisme. Sebenarnya namanya hampir mirip ya antara kolonial sama imperial. Cuman ini maknanya juga berbeda ya. Jadi kolonialisme itu berasal dari kata kolonia. Kolonia itu artinya tanah atau tanah pemukiman. Misalnya di Amerika itu ada 13 koloni ya. Sebelum berdiri Amerika itu ada 13 koloni. Nah, koloni itu sebuah sebuah wilayah yang isinya itu suatu kumpulan manusia ya dalam suatu pemukiman. Terus ada juga kalau kita kenal di dalam istilah-istilah itu ada namanya koloni semut misalnya. Koloni semut itu sebuah gerombolan semut ya. Biasanya itu berkumpul dalam suatu lubang atau suatu tempat tertentu ya. Dan isinya satu jenis semut namanya koloni juga. Jadi dalam suatu koloni ini negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Dan ada juga imperialisme. Mohon di-mute ya, didiamkan dulu. Ada juga imperialisme ya. Imperialisme itu berasal dari kata imperator, yang artinya adalah penguasa, imperator. Ini arti dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi sudah tahu semua ya. Misalnya kalau imperialisme itu imperium. Imperium itu sebuah imperium, misalnya imperium Romawi ya. Pada zaman itu Romawi itu memperluas kekuasaannya hampir dari Italia sampai Mesir dan negara-negara di sekitarnya. Jadi imperium itu merupakan perluasan wilayah ya, negara yang ingin merebut negara-negara lain ya. Disebut tindakan imperialisme, memperluas wilayah, memperluas kebesaran dan kejayaan.
Terus kita flashback dulu. Sebenarnya negara mana sih yang pernah menjajah Indonesia? Negara-negara mana saja? Kalau kalian tahu, Portugal, Pak. itu ada 1, Jangan sok tahu, Sumplit. 4, 5, dan 6. Yaitu yang pertama ada Portugis. Portugis. Masuk ke wilayah Indonesia itu pada tahun 1511 ya. Jadi pada waktu itu pertama kali datang ke Malaka oleh Alfonso Albuquerque. Itu adalah orang Portugis yang pertama kali datang ke wilayah Indonesia. Oke, bagi yang baru bergabung silakan ditulis namanya ya di kolom chat. Itu ada 6 ya baru bergabung ya, 4 sekarang. Oke, lanjut kembali lagi ke tema. Kemudian ada Spanyol itu 1521. Spanyol ini mengikuti Portugis untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia. Pada tahun 1521 itu pertama kali mendarat di Maluku, karena Maluku pada waktu itu adalah sebagai sumber rempah-rempah bagi seluruh dunia ya. Jadi rempah-rempah dari Maluku itu pada zaman dahulu itu diekspor ke Arab, ke Eropa. Nah, kemudian Portugis dan Spanyol mencari sumbernya di Maluku. Istilahnya itu mencari pedagangnya langsung, hasilnya langsung. Dan ada ini Belanda sebenarnya tahun 1596 ya. Belanda. 1596 pertama kali itu mendarat di Banten pada waktu itu. Kemudian ada juga Inggris itu pada masa Gubernur Raffles Sir Arnold Thomas Raffles itu pada tahun 1811 sampai 1816. Jadi Inggris itu pernah menjajah Indonesia sekitar 5 tahun. Kemudian ada juga Perancis ya. Jadi Perancis ini sebenarnya tidak menjajah secara langsung, tetapi karena pada waktu itu Belanda jatuh ke tangan Perancis, maka otomatis seluruh wilayah Nusantara juga menjadi wilayah Perancis. Itu pada masa Napoleon Bonaparte tahun 1808 hingga 1811. Dan ada juga Jepang ya. Itu kalian sudah tahu yaitu antara 42 sampai 45. Kemudian yang pertama kali menguasai hingga dari Sumatera terus sampai ke Maluku itu adalah Belanda dan menerapkan juga politik kolonialisme dan imperialisme. Dan VOC yaitu panjangan dari Vereeniging Oost-Indisch Company. Kemudian kita kembali lagi ke LKS ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari berbagai dampak antara lain di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi untuk menguasai Indonesia pada waktu itu Belanda menggunakan strategi ide et impera. Jadi dengan cara memecah belah. Karena kenapa dengan cara memecah belah? Karena Indonesia pada zaman dahulu itu terdiri dari banyak suku, banyak ras, ya. Juga
banyak pendatang juga dari Cina, dari Arab. Terus selain itu juga maaf ya, juga dibodohi dan diadu domba. Jadi istilahnya itu belum setara dengan dalam intelijensinya dengan bangsa Barat tadi. Jadi mereka itu menerapkan politik untuk mengadu domba. Itu bisa kita lihat dalam berbagai sejarah ya, masa lalu ada perang Diponegoro, ada perang Padri, ya, itu juga menggunakan taktik adu domba juga. Jadi antara orang Nusantara sendiri, orang Indonesia sendiri berperang dengan orang Indonesia sendiri. Jadi mereka tinggal memicu saja ya, tinggal memicu sebuah isu atau mendukung salah satu kelompok untuk kemudian membenci kelompok lain. Itu namanya politik divide and impera. Dan setelah sekian lama mereka khususnya Belanda ya menjajah Indonesia, mereka menancapkan pengaruhnya, dampaknya di bidang politik ya. Ini yang pertama, mereka itu merubah struktur birokrasi. Yang dulunya rata-rata ya wilayah Indonesia itu diperintah oleh raja atau sultan, mereka mulai membentuk suatu tatanan birokrasi. Misalnya ada, seperti sekarang ada gubernur. Gubernur pada waktu itu yang tertinggi itu namanya gubernur jenderal. Jadi istilahnya presiden seperti zaman sekarang. Terus di bawahnya ada gubernur. Terus di bawahnya juga ada kabupaten, Regenskat, kemudian penguasanya itu bupati, terus bawahnya ada distrik ya. Jadi sama seperti sekarang ini, jadi birokrasi sekarang ini adalah warisan dari Belanda. Kemudian ada juga struktur pemerintahan tahun 1848 ya. Itu yang menjadi acuan dari birokrasi pada waktu itu. Kemudian adanya sistem prefektur. Prefektur itu provinsi ya. Jadi tiap wilayah itu dibagi-bagi menjadi provinsi, beberapa provinsi, dan juga ada gaji bagi para pegawai. Nah, pada sebelum adanya kolonialisme dan imperialisme itu raja biasanya itu tidak memberikan nominal gaji, mungkin hanya memberikan sebuah tanah, tongkol atau kepingan emas sebagai gajinya ya. Jadi belum terstruktur seperti gaji-gaji pada masa kolonialisme dan imperialisme. Nah, kemudian pada masa Daendels itu seluruh Jawa dan Madura itu terbagi menjadi 20 karesidenan ya. Jadi mulai dibagi-bagi wilayahnya. Jadi ada 20 karesidenan yang tiap presiden itu dipimpin oleh masing-masing kepala ya. Kemudian itu di bidang politik ya. Pembentukan juga berbagai departemen ya. Jadi ada departemen agraria, ada departemen pendidikan, hampir sama seperti sekarang ya. Kemudian sistemnya itu istilahnya juga ditetapkan seperti yang di Eropa atau di negeri Belanda sendiri.
Tapi di sini dibeda-bedakan karena pada waktu itu antara orang inlander pribumi sama orang Eropa itu dibagi menjadi kelas tersendiri. Jadi orang Eropa itu menjadi orang yang paling tinggi, orang paling dihormati. Di bawahnya ada orang Arab, Cina, dan orang-orang asing lainnya yang berkulit putih dan kuning. Itu mereka menjadi kelas 2. Kemudian yang kelas terakhir yaitu inlander atau para pribumi itu menjadi istilahnya paling bawah ya. Jadi mereka itu posisinya paling rendah, dianggap rendah. Di orang Eropa. Kemudian pada masa Raffles juga, jadi sistem pemerintahan ya, itu diubah yang tadinya sistem tradisional Jawa, kemudian diubah menjadi sistem pemerintahan modern yang rasional seperti sekarang ini. Jadi birokrasi sekarang ini merupakan warisan dari Daendels dan Thomas Raffles. Nah ini di susunannya tadi seperti yang saya katakan ada raja ya, raja ini yang ada di Belanda, raja Belanda, kemudian membawahi para menteri jajahan, dan di bawahnya ada gubernur jenderal, dan di bawah gubernur jenderal itu ada presiden, di bawahnya presiden ada asisten presiden, dan ada kontrolir. Jadi selanjutnya di bidang hukum dan ekonomi. Kemudian pada masa Daendels, dia memperkenalkan pengadilan keliling ya, atau Landgericht. Karena pada waktu itu di Indonesia sendiri belum ada peradilan ya, seperti sekarang kita kenal. Jadi pengadilannya itu ya raja, yang menjadi hakim itu raja, terus yang lainnya itu sebagai misalnya patih atau lainnya itu sebagai istilahnya hanya menguatkan raja saja. Jadi pada waktu sebelum Daendels memperkenalkan hukum di Indonesia itu pengadilannya ya hanya raja memegang sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi raja itu mempunyai kewenangan yang tak terbatas. Tapi setelah masa Daendels ini, dia memperkenalkan pengadilan yang seperti sekarang ya. Jadi itu sisi positifnya. Jadi Indonesia menjadi mengenal hukum yang ada di Barat ya. Jadi hukum yang diterapkan sekarang ini adalah sebenarnya hukum warisan dari Belanda. Karena seperti kita tahu ya, Den Haag ya, itu juga ada di Belanda. Jadi Mahkamah Internasional itu pusatnya ada di Belanda. Jadi Belanda itu sebenarnya adalah istilahnya sebagai negara yang pusat dari kehakiman. Jadi pada waktu itu tahun 1800-an itu Daendels mengenalkan pengadilan keliling. Dan juga dikenalkan juga Mahkamah Agung atau pengadilan tertinggi dalam suatu negara. Atau Hooggerechtshof. Kemudian ada juga di bidang ekonomi itu ada kultur stilso atau tanam paksa ya. Jadi tanam paksa ini rakyat itu wajib menyerahkan 1/5 dari hasil panennya kepada pemerintahan Belanda. Tetapi hal tersebut akhirnya memicu sebuah penyalahgunaan ya. Jadi para lurah dan para carik pada waktu itu dipaksa untuk menyerahkan hasil bumi sebanyak-banyaknya. Kalau semakin banyak mereka akan juga mendapat imbalan. Akibatnya tidak hanya 1/5, bahkan hampir setengah ya, lebih dari setengah itu
harus diserahkan kepada Belanda. Terus bagi yang tidak punya tanah itu harus bekerja di dalam di kebun-kebun milik Belanda ya. Dalam setahun misalnya harus bekerja selama 9 bulan kayak 10 bulan. Jadi mereka yang para petani yang tidak punya tanah harus menjadi buruh paksa ya, istilahnya. Itu akhirnya menimbulkan kelaparan yang sangat parah di Jawa dan Sumatera. Karena rakyat harus istilahnya menanam tanaman yang bukan tanaman pangan ya. Jadi mereka menanam kopi, menanam karet, menanam tanaman teh dan lain sebagainya yang bisa diekspor. Akibatnya mereka tidak menanam beras, tidak menanam makanan jagung, ya akhirnya terjadi banyak kematian ya. Jadi kelaparan yang sangat parah di Jawa dan Sumatera karena mereka tidak memproduksi tanaman pangan akibat tanam paksa ini. Ini berlangsung setelah Perang Diponegoro antara 1830 hingga 1870. Jadi ini keuntungannya mengalir semuanya ke negeri Belanda. Itu kejamnya tanam paksa ya. Tapi sisi positifnya, rakyat Indonesia mengenal berbagai tanaman ekspor ya, antara lain ada ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada kopi, ada teh, ada pina, ada karet, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kebijakan ekonomi melalui UU Agraria tahun 1870. Jadi setelah kultur Stasel tadi 1870, akhirnya dihapuskan ya tanam paksanya, tapi diganti dengan sistem ekonomi liberal. Jadi ekonominya itu lebih terbuka bagi para pengusaha ya, bagi para istilah investor ya. Jadi mulai pada waktu itu didirikan banyak pabrik, didirikan banyak sumber industri ya. Tapi akhirnya juga menyengsarakan rakyat Indonesia, walaupun UU Agraria ini tujuannya untuk biar rakyat Indonesia juga bisa merasakan ekonomi yang sama, tapi juga menyengsarakan rakyat Indonesia. Oke, jadi ada banyak kebijakan ya sebenarnya di bidang ekonomi dan hukum. Lebih lanjutnya nanti kalian bisa cari dalam buku paket atau di Google, itu banyak juga tersedia materi-materi mengenai kultur Stelsel, tentang undang-undang agraria. Kemudian di bidang sosial dan budaya. Setelah bangsa Eropa ini memperkenalkan mulai masuk ke Indonesia, mulai menjajah, mulai menerapkan budayanya, itu mereka itu menerapkan 3 stratifikasi sosial ya. Jadi bangsa Eropa itu menjadi bangsawan kelas atas. Kenapa menjadi kelas atas? Karena mereka sudah terdidik ya di sana di Eropa itu. Jadi di Eropa itu sudah ada sekolahan, dengan di Indonesia itu belum. Jadi mereka itu istilahnya itu sudah menjadi elit priayi pada waktu itu. Kemudian dari kulitnya mereka itu menganggap orang-orang yang kulit berwarna, terutama kulit hitam dan coklat itu sebagai orang-orang di bawahnya, atau rasialisme, rasis, budaya rasis. Kemudian maaf, bisa didiamkan terlebih dahulu. Cek dulu, ada 47 partisipan. Oke, yang belum menuliskan namanya, silakan ditulis namanya ya di kolom komentar atau kolom chatting.
Ini siapa ini yang pakai sarung ini? Oh iya. Oke. Silakan. Valen, Pak. Oke. Terus kembali lagi ke pelajaran ya. Bisa kalian sambil ngopi atau makan ya. Valen nakal, Pak. Lanjut ya. Tadi saya sampai di stratifikasi sosial. Itu kemudian di bangsa timur asing itu ada Cina, ada Korea, ada Jepang, itu namanya timur asing. Sebenarnya bangsa Arab juga termasuk dalam ini ya, timur asing ini. Jadi bangsa-bangsa timur yang berkulit kuning dan kulit putih itu masuk ke dalam kelas 2 atau timur asing. Itu biasanya mereka itu para pedagang ya, para dari luar negeri itu biasa pedagang atau apa ya, prajurit ya biasanya yang mengawal dagang itu. Kemudian ada juga pribumi. Pribumi ini ya kita, nenek moyang kita ya pada zaman dulu, yang rata-rata mereka itu berkulit sawo matang, yang di wilayah Jawa, kemudian di wilayah Melayu itu berkulit kuning, ya. Kemudian di wilayah Papua itu berkulit hitam, itu termasuk dalam golongan pribumi. Nah, mereka itu diperas secara habis-habisan. Sisi sekolah. Mereka dimanfaatkan untuk berbagai hal, ya, untuk keuntungan para penjajah sendiri. Oke, silakan didiamkan. Ya. Valen. Oke, lanjut. Selanjutnya di bidang sosial budaya ya. Jadi mulai mengerti apa itu perpindahan dari desa ke kota. Ya. Jadi kalau sekarang orang itu dari Wonosari, dari Gunung Kidul ke Jakarta itu biasanya untuk mencari kerja ya, untuk apa? Ini sebenarnya dimulai dari masa imperialisme dan kolonialisme ini. Jadi dibangun pusat-pusat industri di kota, dan orang-orang desa itu menjadi buruhnya di kota ya. Itu namanya ruralisme, perpindahan dari desa ke kota. Kemudian ada juga kesadaran untuk tidak diskriminatif terhadap perempuan. Sebenarnya sebelumnya itu juga sudah ada ya, jadi pada masa sebelum imperialisme itu wanita itu juga dihargai ya, mempunyai posisi tinggi. Woi timit, woi timit. Dulu ya. Itu apa itu? Oke. Ada pertanyaan dari sini? Nanti kalian bisa tulis di folder chatting. Kemudian terutama pada masa ini, para wanita itu mulai tidak hanya di rumah saja, di sumur, dapur, dan kasur, tapi akhirnya sudah mulai menjadi bagian sama seperti laki-laki ya. Terutama setelah adanya emansipasi wanita tahun awal 1900-an oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, pembagian status sosial ya. Mulai adanya para pekerja, para buruh, terus ada bos, ada dan lain sebagainya. Ada pegawai, dan ada pelapisan sosial. Jadi ada kalangan priayi, ada kalangan bawah,
ada kalangan kalau paling atas itu ya tadi ya orang-orang Eropa. Itu di bidang sosial. Kemudian selanjutnya di bidang budaya. Itu adanya westernisasi atau kebarat-baratan. Jadi bahasanya itu sudah mulai lebih modern ya, diperkenalkannya bahasa Belanda, kemudian pergaulannya juga dikenalkan budaya Barat, ya. Pakaiannya itu sudah diperkenalkan celana ya. Jadi sebelum adanya westernisasi ini, orang-orang Indonesia ini memakai pakaian yang tradisional, misalnya dengan belangkon, terus lurik, terus bawah itu pakai sarung atau pakai lurik ya. Jadi setelah bangsa Barat datang, kemudian mereka memperkenalkan itu seragam, memperkenalkan celana, memperkenalkan dasi dan lain sebagainya. Kemudian mulai adanya ini pergaulan yang bebas. Jadi awal mulanya itu dari westernisasi ini. Jadi mulai karena pada zaman dahulu itu laki-laki dan perempuan itu tabu ya untuk berinteraksi. Kemudian setelah diperkenalnya westernisasi ini, hal tersebut mulai dihapus ya. Jadi mulai berinteraksi seperti biasanya, seperti sekarang ini. Kemudian dibukanya sekolah dengan sistem pendidikan Barat. Itu ada Stovia ya, ada kemudian Mulo, ada HIS, ada sekolah rakyat ya. Jadi yang SD itu namanya sekolah rakyat ya. Itu untuk rakyat-rakyat pribumi sekitar 7 tahun pada waktu itu. Jadi sekolah rakyat itu sama seperti SD. Kemudian di atasnya itu kalau nggak salah Mulo ya, Mulo atau apa saya, HMS atau. Dan di atasnya ada HIS untuk SMA. Dan di atasnya lagi itu ada sekolah teknik itu di Bandung. Kemudian ada Stovia. Stovia juga di sekolah teknik itu di yang sekarang menjadi ITB ya. Di Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang Stovia itu kayaknya juga di antara Semarang ya, kalau nggak Jakarta, itu Stovia, sekolah kedokteran. Setelah itu rakyat Indonesia mulai mengenal pendidikan ya, karena sebelumnya itu cuman pendidikan lewat pesantren, lewat tradisional, pengajian dan lain sebagainya. Dengan adanya sekolah ini menjadi lebih terstruktur ya, jadi seperti sekarang ini. Kemudian ada juga pembatasan antara negara dan agama ya, atau sekulerisme. Jadi pada waktu itu setelah imperialisme ini, jadi karena sebelumnya itu raja atau sultan itu pasti menggunakan hukum agama untuk melakukan satu peradilan atau lain sebagainya. Tapi setelah bidang budaya ini oleh imperialisme itu akhirnya negara dan agama itu dipisahkan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini kata-kata yang sangat hati ya. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Nah, ini merupakan ungkapan yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966. Jadi tanpa sejarah, sebuah bangsa itu tidak akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Karena dengan sejarah itu kita dapat
menggali kejayaan di masa lampau, menggali kesalahan di masa lampau untuk diperbaiki ya. Akhirnya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi jangan kalian anggap remeh itu sejarah, jangan kalian anggap remeh itu masa lalu, karena itu akan menjadi tolak ukur bagi masa depan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Silakan bisa bertanya, Pak Mboten. Tadi share screen-nya bisa dilihat dari sini. Oh, baru anu ya. Oke, silakan bertanya. Silakan dibuka suaranya ya. Silakan suaranya dihidupkan kembali. Ada yang ditanyakan dari Salam. Oke, saya lihat kalian ini pada di rumah semua ya. Ya. Ada yang di gunung atau di mana? Itu Pak, pagi-pagi ada yang anu Pak, jalan-jalan Pak nih. Oh. Tian Pak niku Pak. Tadi PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Enggak. Boten Pak. Oh, tadilah saya lupa share screen tadi. Pak. Ini ada 47 partisipan ya. PCR guru. Saya yang IPA khususnya belum begitu kenal ya, terutama yang IPA 1, IPA 2 semuanya. Kalau yang IPS mungkin sudah pernah bertemu dengan Orang nenek. Boleh makan. Ada Dwi Rahma ya. Dwi Rahma IPA 2 ya. IPA 1 di Rahma. Oh, IPA 1 ya.
Ya, belum kenal itu siapa lagi ya? Oke. Tak pacet tak. Macet bener macet. Lanang makan loh. Oke, semuanya hari ini menggunakan kartu apa rata-rata di sini? Telkomsel. Telkomsel, Pak. Telkomsel. Telkomsel. Yang kemarin diberikan itu digunakan nggak? Belum. Yang kemarin itu loh dibagikan itu kan ada gratisan 10 giga ya. Nah, itu bisa digunakan. Nggak bisa buat gacor, Pak. Hah? Itu kan bisa digunakan untuk apa? Untuk kalian ini ya Zoom ya. Jadi untuk Zoom untuk pelajaran Google atau Google Classroom itu bisa. Ini nggak ada kendala ya hari ini. Sama, Mbak. Kemudian nanti PowerPoint-nya saya share di